Tapi kita belum dapat gambaran tentang kerugian PPAT ketika diharuskan memilih. Selain ini melanggar aturan saja, kalau Anda Pak Wahyudi tadi mengatakan tidak sesuai aturan. Tapi kira-kira kerugian untuk PPAT ketika memilih apa sebetulnya, Pak? Pada kita ada ketentuan yaitu Peraturan Kepala Badan 1 tahun 2008 tentang perwakilan. Kemudian ada ketentuan Perkaban 9 tahun 2009 yang membagi kantor pertanahan Surabaya 1 dan Surabaya 2. Jadi kantor pertanahan itu dibagi 2. Ternyata yang dulunya Surabaya 1 itu 15 kecamatan dan Surabaya 2 16 kecamatan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan 16 2010 itu yang Surabaya 1 menjadi 16 kecamatan, Surabaya 2 menjadi 15 kecamatan. Kalau kantor pertahanan itu menganalogikan atau menyamakan pasal 13 itu pemecahan kabupaten kota itu sama dengan pemecahan kantor pertanahan, maka pada ketika kita memilih pada tanggal 24 November, PPAT yang memilih itu berarti merejus semua perbuatan hukum sejak 6 Maret 2010 sampai sekarang. Batal semua. Dalam pengertian batal sampai sejauh di luar wilayah kerjanya. Misalkan saya bekerja di Surabaya Barat, maka semua produk akte saya pada Surabaya Timur itu batal demi hukum. Seperti itu. Jadi begitu kita memilih, kita itu memperoleh hasil tetapi merugikan seluruh masyarakat Surabaya, khususnya perbankan. Kenapa perbankan? Karena akte pemberian hak tanggungan itu syarat keberadaannya itu mutlak. Kalau akte itu batal, maka posisi kreditur, posisi bank itu sebagai kreditur konkuren bersama-sama dengan kreditur-kreditur yang lain. Berarti apakah kebijakan itu berlaku surut? Jadi ketika diterapkan 24 November dan mereka memilih pada kurun waktu ini, yang mereka lakukan atau sahkan yang sebelum memilih itu batal? Saya ulangi lagi. Jadi pasal 13 itu mengatur tentang pemekaran kabupaten dan kota. Kalau pemekaran kabupaten dan kota itu dianalogikan sama dengan pemekaran kantor pertanahan, sedangkan pemekaran kantor pertanahan terjadi pada 6 Maret 2009, ditambah 1 tahun berarti 6 Maret 2010, berarti pada ketika itu dia seharusnya memilih. Ternyata dia tidak memilih. Memilihnya 24 November. Semua produk ini batal. Semua produk ini batal. Kalau batal, apakah 47 PPAT yang memilih itu mau bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh kreditur? Itu yang kita tidak berani. Oleh karena itu kita tidak memilih itu bukan karena kita tidak mentaati, tetapi kita tidak berani mengambil risiko untuk menjamin kerugian itu. Bagaimana kemudian apa yang akan PPAT lakukan ketika nanti gugatannya itu kalah, artinya dalam arti memang diharuskan memilih, Pak? Kalau kita dipaksakan untuk memilih, ya harus dikeluarkan peraturannya. PP 37-nya dirubah dulu. Kalau PP 37 dirubah atau kota Surabaya dipecah, kita otomatis memilih. Secara administratif. Iya. Seperti itu ya. Itu baik. keinginannya. Tapi bagaimana ketika kita tahu di media ketika mengeluarkan kebijakan ini, BPN